Audio Jungle. สวัสดีครับผมรันดีครับ Bercanda. Baca. Ketemu lagi dengan saya Randi Dwiki, sang anak Merauke yang cinta Merauke, cinta Papua, cinta Indonesia, dan juga cinta kalian semua dong. So, hari ini saya mau tanyakan apa kabar dulu pertama-tama. Apa kalian sehat-sehat selalu? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya, karena saya alhamdulillah juga sehat. Saya berharap teman-teman online dimanapun berada juga tetap sehat di situasi yang kurang baik sekarang, tapi kita harus tetap semangat teman-teman. Akan dulu masalah-masalah itu, corona dan sebagainya, biar dia berlalu dari muka dunia, amin. Saya tidak mau bahas corona dulu, karena hari ini aduh, kalau kamu lihat saya pemuka begini, saya kaki gatal sekali Tuhan. Sumati Bajalah. Ini buat informasi aja, mau pi Bajalan sebenarnya Supi beli tiket untuk sekalian libur lebaran, tapi akhirnya di refund ya. Di refund karena ya kita harus ikut aturan pemerintah dan harus mendukung apapun yang pemerintah lakukan. Jadi saya membatalkan segala perjalanan saya dan akhirnya saya sekarang No, God! No, God, please, no! 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 ya begitu sudah. Jadi tinggal duduk-duduk di rumah saja kayak begini, tidak tahu mau bikin apa. Dan mohon maaf saya sudah lama tidak upload video karena memang sibuk dengan kerjaan yang semakin banyak. Tapi hari ini lupakan itu semua dulu. Hari ini saya mau membahas pengalaman saya. Saya mau berbagi pengalaman saya waktu saya tuh pertama kali ke luar negeri tanpa tour guide. Sombong amat. Apakah memungkinkan? Apakah bisa? Bagaimana caranya? Terus berapa biaya yang saya habiskan dari Merauke ke negara tersebut yang saya pergi untuk pertama kali ini. Kenapa ke negara itu ya? Dan negara itu saya langsung saya sebut negara Thailand. Di negara Thailand. Kenapa saya pilih? Pertama saya kasih alasan dulu. Kenapa saya pilih negara Thailand? Karena kalau dari ketiga negara Malaysia, Singapura, dan Thailand, saya mempertimbangkan biaya karena saya bukan orang kaya. Saya bukan orang kaya, saya itu suka perjalanan yang budgeting, yang walaupun ada uang, tapi kalau memang bisa diminimalisasi sekali, saya suka perjalanan-perjalanan yang memang tidak perlu terlalu mengeluarkan banyak uang, tapi kita bisa puas, begitu puas untuk perjalanan kemana saja. Jadi saya setelah memperhitungkan tiga negara ini, saya pilih Thailand pertama karena itu dia tidak terlalu mainstream, terus masih jarang lah orang yang mau pergi ke sana ketimbang Singapura dan Malaysia. Jadi saya pengen situ. Terus kedua saya pengen challenge sapu diri sendiri. Kalau Malaysia dan Singapura kebanyakan orang juga masih mengerti bahasa Indonesia karena Melayu, tapi kalau untuk ke Thailand itu sangat-sangat menantang sekali karena orang di sana kan tidak beda sekali, dong tulisan saja sudah beda, aksara dong punya aksara, kita punya alfabet. Jadi beda sekali, itu yang menantang sapu diri bagaimana caranya bisa sampai tanpa tour guide untuk pertama kali ke luar negeri, teman-teman. Dan berapa biayanya? Mau cerita dulu, sebelum saya berangkat itu saya sudah melakukan prepare before berangkat 4 bulan sebelumnya. Kenapa 4 bulan? Karena saya harus cari tiket, saya harus hunting tiket untuk yang ke luar negeri. Dan kalau saya dari Merauke, Papua ini, kalau saya mau naik pesawat itu dari Bali atau dari Jakarta, ada 2 pilihan alternatif. Tapi kalau ke Jakarta terlalu jauh, jadi saya kebetulan ada mau singgah ke Bali waktu kemarin itu.
pesawat dari Merauke, Papua. Ini saya terbang ke Makassar, transit di Makassar ke Bali. Tapi saya beli tiket tuh Bali, tapi dia transit di Makassar. Dan langsung dari Bali itu tembak ke Bangkok, Thailand. Kalau tiket domestik itu saya cari dekat-dekat hari, karena beda dengan tiket internasional. Kalau tiket internasional itu saya harus beli jauh-jauh hari. 4 bulan sebelumnya saya beli dapat harga 2 juta untuk AirAsia, pesawat AirAsia, booking langsung di airasia.com. 2 juta pulang pergi ke Bali. Perginya tidak pakai bagasi, pulangnya saya beli bagasi, totalnya 2 juta. Jadi kan biasa kita kalau pergi itu kan tidak bawa apa-apa ya, nanti pulang baru bawa barang terlalu banyak, jadi saya harus beli bagasi. Jadi saya memutuskan beli bagasi untuk pulang dari Bangkok ke Indonesianya itu 2 juta untuk PP plus bagasi pulang 20 kilo. Dan untuk tiket domestik ya saya belinya agak-agak dekat, itu saya tunggu promo memang. Saya mendapatkan 1.300.000 untuk Merauke Bali. Jadi pulangnya juga Bali Merauke 1.3, jadi totalnya 2,6. PP Bali Merauke 2,6 ditambah 2 juta berarti 4.600.000 untuk tiket pesawat. Sebelum berangkat juga, sebelum kalian beli tiket atau sudah pas beli tiket itu, jangan lupa juga berencana ke luar negeri, uruslah paspor. Yang utama itu urus paspor dulu, teman-teman. Teman-teman bisa urus paspor ini dengan biaya 350.000 untuk paspor dengan 48 halaman. Tapi ada, nanti kamu orang cek-cek di imigrasi itu, kayaknya itu ada yang lebih murah, di 250 atau 200-an gitulah, untuk yang cuma 20 lembar ke berapa, saya agak lupa. Nanti kalian, teman-teman kalau ada informasi boleh komen, boleh kasih tahu. Itu sudah, ya kasih 5 juta lah, 5 juta untuk tiket. Dan juga yang persiapan prepare sebelum keberangkatan. Setelah prepare keberangkatan, karena kita ini tanpa tour guide, saya sarankan teman-teman harus, kalau belum pernah, kalau misalnya kalau ke Singapura, Malaysia, tidak perlu bahasa Inggris, tidak apa-apa. Tapi ini ke Thailand, saya sarankan teman-teman bersama satu orang dari teman-teman kalian yang tidak mungkin, bukan fasih sekali, tapi setidaknya bisa berbahasa Inggris untuk cara komunikasi di negeri orang ini. Negeri orang ini kita harus pintar bahasa Inggris. Memang saya ini paling bodoh. Tapi alhamdulillah saya ini masih bisa bicara bahasa Inggris, walaupun I know, yes no gitu. 1-2 kalimat kata masih orang mengerti, masih bisa berkomunikasi lah dengan orang. Ya saya juga sangat bersyukur. Jadi di saya kelompok itu ada 2 orang yang bisa berbahasa Inggris. Sedikit, bukan fasih ya, sedikit. Jadi dengan model sedikit-sedikit dia berani ke sana, berani tanpa tour guide. Jadi teman-teman tuh harus bisa. Jadi kalau teman-teman tidak tahu bahasa Inggris, yang penting sekarang juga zaman canggih, ada Google Translate dan sebagainya, ya bisa digunakan itu. Tapi saya sarankan ada 1-2 orang teman-teman, atau 1 orang lah, minimal 1 orang teman-teman jalan dengan teman-teman yang bisa berbahasa Inggris. Saya sarankan untuk bikin rincian perjalanan. Misalnya kalau saya dulu waktu itu 6 hari 5 malam, jadi setiap hari itu saya kemana itu selama 6 hari ini saya tahu. Tapi kalau hari ke-6 karena saya pulang, saya tidak bikin list perjalanan. Jadi di hari pertama saya datang itu sampai hari ke-5 sudah ada list kemana saja. Walaupun sampai di sana tidak on track, tapi kita sudah punya backupan. Tempat mana saja yang harus kita tuju. Bagaimana caranya itu harus dicari betul-betul, di googling, nonton vlognya orang. Saya sarankan untuk benar-benar dicatat supaya tidak dengan catatan-catatan ini, dengan turun di bandara itu naik apa, turun pertama kali datang sampai di bandara itu apa, bagaimana, terus apa yang kita lakukan, terus apa kita cari kendaraan ke tempat hotel yang kita nginap itu bagaimana. Itu harus memang teman-teman catat supaya kalau sampai di sana tidak kebingungan ya. Itu saran saya. Terus saya booking hostel, namanya bukan hotel ya, hostel, karena itu kayak asrama. Kalau saya sih pribadi, kalau jalan-jalan teman-teman, sebelum saya kasih informasi, kalau saya pribadi jalan-jalan itu tidak harus menginap di tempat-tempat yang mewah. Karena kan saya punya cuma jalan-jalan. Kalau tidur saja, buat apa mewah-mewah? Karena saya bangun pagi pasti jalan lagi. Exciting sekali untuk berjalan, untuk melihat budaya, melihat kultur, melihat hal-hal baru yang saya tidak pernah lihat. Jadi kalau bisa tidur empertok, bisa tidur saja, tapi tidak juga karena negara orang, jadi kita harus segera. Saya sewa hostel, tapi itu dia pun nyaman, sangat nyaman sekali teman-teman. Harganya murah sekali. Kamu mau tahu berapa? Cuman 350.000 untuk 5 malam. 350.000 untuk 5 malam. Di situ apa fasilitas apa yang kamu dapat? Tempat tidur seperti layaknya hotel.
dia punya bed cover ada semua, tempat tidur nyaman besar, air panas dingin untuk mandi ada, bisa sarapan, tapi sarapannya tidak gratis, cuman kamu bisa masak, ada dapur yang sangat rapi. Pada tunggu apa ya? Tunggu jemputan. Ini hostel kita. Yang lagi nelpon itu pemiliknya namanya. Kamarnya AC-nya dingin, tidak panas. Walaupun hostel itu kan kayak asrama, tapi di kamar tuh memang mirip hotel, kamar hotel, cuman dia berame-rame begitu. Jadi saya dan teman-teman satu kamar saja. Jadi satu orang cuma bayar 350.000 untuk 5 malam. Betapa murahnya, teman-teman. Saya merasakan harga yang tidak sebanding. Pemiliknya sangat welcome, sangat luar biasa. Namanya Pipuk ya. Namanya Mr. Puk, tapi kita panggil Pipuk karena dia lebih tua. Jadi saya panggil Pipi, artinya kakak dalam bahasa Thailand. Pipuk. Sampai sekarang saya masih berkontak-kontak ria dengan dia karena orangnya terlalu baik, teman-teman. Orang Thailand ini sangat-sangat baik. Saya berkata secara jujur, teman-teman di Thailand itu, di Indonesia kan orang-orangnya tuh murah senyum, baik, terkenal kayak gitu. Tapi saya memang merasa luar biasa sekali. Di Thailand juga lebih baik lagi orangnya, murah senyum, lebih sangat welcome dengan orang lain yang tidak dikenal. Saya merasa nyaman, merasa aman di sana. Makanya saya sangat tidak rugi sekali saya pergi ke sana ya teman-teman. Bahkan saya dapatkan ketika saya sampai di sana sebelum jam 2, kita mau sampai nih masih pagi teman-teman, masih pagi, belum boleh, harusnya belum boleh check-in tuh jam 2. Pipuk ini, si Mr. Puk ini, dia menyiapkan kamar masih pagi, sehingga kami bisa istirahat sampai siang. Kami bisa tidur, karena kamu bayangkan sampai jam 5 pagi, sampai di hotel tuh masih jam 7 pagi, dan kami tidur sampai jam 12 siang, untuk langsung pi berjalan. Kami istirahat dulu jam 12 siang, kami mandi, kami pi berjalan. Cuma ada beberapa instastory yang saya tersimpan, nanti saya kasih lihat cuplikan-cuplikan. Semoga teman-teman itu membantu informasi dan bagaimana gambaran situasi di sana. Kalau sudah prepare semua itu, sudah siap. Dan saya kasih tahu informasi lagi. Tadi kalau teman-teman mau ke Thailand, dia sama tuh dengan Singapura, Malaysia, tanpa visa, bebas visa. Jadi teman-teman tidak usah repot atau pusing urus visa. Yang penting kita sudah punya paspor kayak begini, kita sudah bisa pergi ke sana, teman-teman. Kalau teman-teman sudah sediakan itu semua, teman-teman bisa tukar uang di Indonesia atau nanti tarik di ATM di Thailand. Yang penting ATM-nya berlogo Visa dan Mastercard. Tapi kalau teman-teman tidak tukar uang dari Indonesia, saya sarankan tarik saja di bandara, itu akan ada ATM. Jadi teman-teman tuh tarik uang di sana saja. Maksudnya satu kali itu jangan sedikit-sedikit. Jadi mata uang mereka tuh paling banyak itu 1.000 baht. 1.000 baht itu kayak 400 ribuan, hampir 500 ribu satu lembar itu. Jadi kalau kita tarik itu, misalnya kira-kira teman-teman mau tarik sekitar 3 juta rupiah untuk di sana ya. Jadi sekitar 3 juta ya, jadi 1.000 ya 500 itu. Berarti 6.000 baht. 6.000 baht. Teman-teman saya sarankan itu tarik satu kali banyak-banyak karena ada biayanya. Untuk satu kali penarikan itu biayanya 100 ribuan kalau dikonversi ke Indonesia. Untuk biaya ATM, ya teman-teman tuh tariknya satu kali banyak. Kalau teman-teman sudah tukar dari Indonesia ya alhamdulillah tidak ada biaya kan. Tapi kalau teman-teman tarik di ATM itu ada biaya 100 ribu rupiah. Tidak kekurangan lah. Kalau kelebihan kan bagus toh. Tapi kalau kekurangan ini akan agak susah. Jadi teman-teman tarik seperlunya tapi agak banyak supaya tidak kehabisan uang. Seperti itu teman-teman ya. Anda punya uang tuh kayak begini. Ini saya cuma punya sisa ini ada 20 baht. Ini 20 baht saja saya punya uang sih kayak begini. Nanti kalau teman-teman tarik di ATM itu informasi saja buat teman-teman, tarik di ATM itu dong punya ATM itu canggih kayak kita di sini. Jadi dia punya ATM itu pecahan dari 100 baht, 1000 baht, 500 baht, 100 baht, 50, 20. Uang ATM itu dia kasih keluar bukan uang lembar 1000 baht itu, tapi dia kasih keluar dengan campur-campur uang sesuai kita pakai kebutuhan dengan nominal yang kita tarik itu. Jadi karena sekampungan, jadi saya baru lihat ATM yang canggih begitu ya sudah. Itu sudah ada canggih. Terus Thailand itu sekitar jam 5 pagi, teman-teman, masih subuh sekali. Dan di pesawat itu kita sudah dikasih kayak kartu imigrasi ya. Dia punya kartu tuh kecil aja kayak segini gitu. Itu berisi informasi data diri kita harus wajib isi. Nanti di pesawat tuh biasa sudah dikasih supaya mempermudah kalau kita sampai tidak usah tulis-tulis lagi. Kita langsung kasih ke imigrasi biar cepat. Kalau teman-teman turun
mesti terus-terus lagi agak lama tuh. Tapi di pesawat itu pramugarinya biasa sudah kasih. Saya naik Air Asia kebetulan petugas pramugarinya orang itu orang Thailand, jadi orang sudah kasih. Kita sudah isi dari atas pesawat, terus kita turun di bandara Don Mueang. Dia suasana tuh kayak begini. We're in Bangkok, Thailand. Ini masih jam berapa? Masih pagi sekali bandara. Nyampainya jam 5 pagi. Nah, dari begitu kita langsung pergi migrasi untuk kasih kartu itu. Kartu itu berisi informasi. Nah, pas kita sampai di imigrasi, kita akan ditanya-tanya tadi seperti itu, apa kita tinggal di mana, kita kapan pulang, terus alamatnya di mana, terus penerbangannya apa, kita harus isi. Dan di situ sudah berbahasa Inggris, dan teman-teman harus ada yang bisa berbahasa Inggris untuk mengerti kalimat-kalimat yang ditanya sama petugas imigrasi di Thailand. Kalau imigrasi Indonesia yang saya naik ya tidak usah lah, cuma kasih tunjuk paspor, tanya-tanya juga, tapi kan bahasa Indonesia, jadi teman-teman pasti mengerti. Cuman yang di Thailand ini tong itu dibedakan ya, tong dibedakan bahwasannya kalau foreign passport artinya paspor orang asing, itu dia berbeda jalur dengan kita yang ASEAN passport. Kita di ASEAN jadi ada jalur sendiri, dan itu agak longgar karena tidak terlalu rame. Jadi kita agak cepat. Jadi pas turun, pas imigrasi langsung kita turun ke lantai bawah untuk ambil bagasi kalau kalian punya bagasi, karena kebetulan kami tidak punya bagasi, dan sampai jam 5 pagi. Imigrasinya di lantai 2 ya. Nanti di bawah di lantai bawah itu apa yang kita harus lakukan adalah kita harus butuh koneksi internet yang pertama, karena jangan coba-coba kamu ini ya kasih aktif kamu kartu Indonesia, nanti kamu pulsa. Kasihan kalau kamu Sultan sih bebas kasih aktif kartu saja, mungkin nanti tagihan naik. Kalau saya sih tidak, sebelum sampai dapat kartu tuh saya tidak akan aktifkan saya punya kartu Indonesia, karena saya harus tujuannya untuk mencari kartu perdana untuk bisa dipakai di berinternet di Thailand. Jadi yang kita harus lakukan selanjutnya adalah mencari tempat penjual kartu. Tapi jangan khawatir teman-teman, pas turun di bawah itu langsung banyak penjual kartu perdana seperti ini. Ini ada operator di Thailand namanya AIS. Ini yang lumayan murah. Waktu itu saya dapatkan 150 baht. Itu kayak 65.000 untuk 7 hari dapat pulsa unlimited ya, untuk internet saja. Internet saja, tidak bisa telepon dan SMS, cuman bisa berselancar internet. Yang kita butuhkan memang internet ya. Sudah bilang ke keluarga dan teman-teman kalau hubungin di WA saja atau di medsos. Jadi selama di Thailand saya menggunakan kartu internet ini, dia 65.000 dapat unlimited selama 7 hari. Kita bisa pakai kartu ini selama 7 hari berselancar unlimited, tapi tidak bisa telepon dan SMS. Ini ya, pas cari kartu ini kita tuh kayak termindset dari Indonesia 150 baht kayak masih terngiang-ngiang tuh 150.000 gitu. Jadi kan agak mahal. 7 hari 150.000, aduh, buang-buang uang sekali. Tapi baru sadar jalan jauh cari-cari, baru sadar 150 baht itu 65.000. Jadi akhirnya beli situ, bilang mahal. Ternyata ada petugas AIS ini, dia dengar kita bilang mahal. Ternyata dia mengerti, dan di sini saya kasih tahu teman-teman sekali gunakan bahasa Indonesia tuh hati-hati, karena banyak sekali orang-orang Thailand yang sudah mengerti satu dua kata kalimat dalam bahasa Indonesia. Seperti saya bilang mahal, jadi pas beli di ujung sana ada konter gitu, baku deret, saya beli paling ujung karena baru sadar di ujung, dan ternyata konter itu dia panggil orang ini IS ini dari yang pertama kita lewat, yang kita bilang mahal. Dia datang, dia marah kita. Dia bilang kenapa beli di sini, karena sama saja kamu bilang mahal padahal tidak ya. Ada dia punya video seperti ini, perempuan ini dia mengerti bahasa Indonesia teman-teman. Jadi I'll make your story. Orang cantik. Yes, orang cantik. 안녕하세요. นี่好 ยังไม่เปิดไปเลยนะ หนูเปิดให้เขาพี่มินแล้ว6 ใบเนี่ย Ini katanya wanita cantik dari Thailand. cantik very cantik Very cantik, oh, very cantik. Aduh, kalau kita betul-betul bicara bahasa Indonesia tuh hati-hati, karena pengalaman banyak sekali. Kayaknya orang tuh orang Thailand ini saking terbiasa dengan turis Indonesia, jadi
dong sangat mengerti sekali Pak, sangat paham kata-kata dalam bahasa Indonesia. Dan kita pemuka ini dalam muka ini dong so hafal loh muka-muka Indonesia tuh pasti nanti dong bahasa Indonesia. Para pedagang juga kalau dong lihat kita memang dong bilang 100 baht saja, tidak mahal, tidak ada babi, no babi, karena kita banyakkan orang muslim dong bilang no babi. Jadi banyak sekali pedagang-pedagang itu yang bisa kalimat-kalimat dari bahasa Indonesia. Saya juga kaget, teman-teman saya tuh sangat kaget sekali dong tuh tahu kita bahasa dalam 1-2 kata, tapi ya begitu keadaan. So skip. Habis cari kartu ini kan karena tong sampai nih jam 5 pagi nih, masih pagi buta. Terus sementara check in itu nanti jam 2. Cuman kita putuskan untuk makan dulu. Jadi teman-teman kalau makan setelah saya browsing, teman-teman kalau mau makan ya, makan di bandara saja. Bandara Don Mueang, di Bandara Don Mueang. Ini teman-teman, di Bangkok itu ada 2, ada Bandara Suvarnabhumi, namanya agak susah Suvarnabhumi atau, dan yang satu yang saya ingat yang saya landing itu Don Mueang, itu untuk khusus pesawat-pesawat ekonomi. Landing di Don Mueang karena tong bukan sultan. Yang kalian naik penerbangan premium itu dia punya bandara beda lagi, tapi yang saya jelaskan di sini Bandara Don Mueang. Satu di Bandara Don Mueang, nanti kamu untuk cari makan tidak usah keluar. Di tempat situ banyak sekali makanannya di lantai atas sekali. Nanti kamu naik lantai paling atas tuh ada food court. Di situ murah-murah sekali teman-teman. 20.000 tuh kalau dirupiahkan 20.000 tuh sudah bisa makan enak. Jadi kita sempat makan dulu. Makanan itu kayak begini. Makanan pertama di Thailand. Masih di Bandara Don Mueang. Jadi setelah kita makan, dan saya sudah bikin catatan saya harus naik bus berapa ya. Ada bis tuh ada nomornya. Kalau kamu mau lebih yakin lagi, kamu bisa tanya di informasi dengan bahasa Inggris tentunya. Kamu tanya nanti informasi kasih tahu. Saya naik bis dari situ, terus lalu saya pergi ke hostel. Nanti saya naik bis ke stasiun BTS. Kalau teman-teman BTS itu kayak bukan BTS boyband Korea ya teman-teman. 공연을 할 때마다 그냥 아미분들한테 새로운 모습들을 보여주고 싶어. BTS itu alias MRT yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Thailand itu namanya BTS karena dia jalan di atas jalan raya, itu namanya BTS. Kalau MRT di Thailand itu kereta yang dia jalan di bawah tanah. Jadi Thailand tuh punya MRT dan juga punya BTS. Terus saya paling kagum memang dong sistem transportasi tuh ya Tuhan, luar biasa, terkoneksi satu sama lain. Dong bilang padat, yang baru padat sedikit, kendaraan padat, saya dong bilang macet. Padahal kita di Indonesia nih Tuhan macet kayak tidak tahu ampun. Bukan menghina ya, tapi memang kenyataan di Thailand tuh padat sedikit, saya dong bilang macet. Padahal tidak juga, masih renggang, masih bisa jalan. Tapi karena memang banyak orang sadar sekali untuk naik kendaraan umum, nyaman. Jadi memang kemana-mana mudah, jadi kendaraan umum itu top sekali di Thailand dan terintegritas dengan baik. Entah itu MRT, BTS, terus dia punya bus, terus dia punya ada ini kapal-kapal di Sungai Chao Phraya, itu terintegrasi sekali. Dia tidak harus tunggu lama-lama, kereta tuh dia jalan terus, kita tidak perlu tunggu lama, tiap menit tuh ada, terus perahu-perahu tuh ada, bis tuh ada, terintegritas, sangat nyaman untuk dinaiki, juga cepat ya. Saya sangat kagum sekali. Ya teman-teman, ada yang saya lupa bahwasannya biaya transportasi yang selama di Thailand itu sangat murah sekali. Kalau naik BTS dari satu stasiun ke stasiun lain, cuman kalau di rupiah kan cuman 2.000-an sampai paling mahal mungkin 10.000 saja kalau saya tidak salah. Tapi memang seperti itu, murah sekali. Dan kalau naik bis juga 2.000, 3.000, 4.000 gitu. Kalau dirupiahkan ya. Waktu itu saya ingat karena merupiahkan duitnya, jadi saya dalam skala rupiah saja. Terus naik kapal bukan kapal ya, kayak kalau tong di Merauke bilang belang, tapi kalau di sana kayak kapal-kapal kayu begitu untuk menyeberang dari satu titik ke titik lain. Itu biasanya kita pakai kalau kita mau menyeberang ke kuil-kuil, ke Wat Po, Wat Arun dan sebagainya. Itu biayanya cuma 2.000-an. Namanya dermaga ke dermaga lain itu cuma 2.000-an. Kayak begitu. Jadi gambaran-gambaran transportasinya tuh sangat murah sekali. Naik taksi pun tidak mahal. Ada Grab juga. Tapi kalau Grab dan taksi itu harganya sama, teman-teman. Saya sudah bandingkan, tapi
Kamu jangan takut, taksi di sana tuh tidak ada yang tipu-tipu kita. Jadi kita bisa juga sambil pegang Google Maps, takut dong putar-putar kita toh, namanya tong ini turis, tapi selama di sana tidak pernah ketemu yang begitu. Jadi saya rasa aman saja dan harganya sama dengan Grab. Jadi terserah kamu mau pakai Grab, taksi, tapi kalau saya sih lebih banyak transportasi umum. Tapi kalau yang tidak bisa diakses dengan transportasi umum baru tong naik taksi. Itu saja saran dari saya. Untuk perjalanan juga yang saya pakai itu untuk pulang pergi ke Hua Hin. Pulang pergi ke Hua Hin sekitar 350 baht, itu sekitar tidak sampai 200.000 untuk perjalanan 2 jam ke Hua Hin, langsung balik lagi 2 jam ke Bangkok. Jadi 4 jam total perjalanan, tidak sampai 200.000. Sebesar 350 baht ya, 350 baht itu sudah di antar jemput. Terus untuk provinsi Khao Yai saya sempat sewa kendaraan, itu yang agak mahal, tidak salah 2.000 baht alias hampir juta rupiah. Tapi itu satu harian full dan kita dikasih mobil full AC, terus diantar kemana saja yang kita mau, satu hari full dan bisa ini patungan dan teman-teman yang lain. Itu akomodasi untuk transportasi, bayangan teman-teman ya. Tapi mungkin ada yang lebih murah lagi, nanti kan bisa share sama saya juga. Hari pertama tuh saya berjalan di kuil-kuil di Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya dan sekitarnya ada kuil, ada Wat Po, Wat Arun, dan Grand Palace. Sayang sekali di Grand Palace itu saya tidak bisa tidak bisa masuk karena sudah terlalu sore. Kita pergi juga siang, jadi cantik kamu lihat kayak begini. Ini Wat Po, Wat Arun tuh kayak yang saya kasih lihat kamu di video-video. Semanggal saja, tidak apa-apa, yang penting informasinya sampai. Kayak begitu sudah. Dan ada harga tiketnya masuk di Wat Arun itu 50 baht. Di Wat Po itu agak mahal sedikit, saya sudah lupa juga. Tapi tidak, masih inilah. Nah, paling mahal di Grand Palace, tapi saya tidak sampai masuk. Kalau di Grand Palace itu kalau tidak salah 500 baht itu karena istana kerajaan Thailand di situ. Kita berkunjung di kerajaan Thailand. Dan itu luar biasa sekali teman-teman. Oh iya. Apa sih? Bedanya, kamu lihat ya, nanti kamu lihat ini ada kayak kan saya pergi tuh raja Thailand yang lalu dia baru meninggal kayak begini. Jadi di setiap jalan itu ada pajang raja foto, dan bedanya dengan di Indonesia, masyarakat Thailand ini sangat mencintai rajanya. Sangat sekali. Jadi ketika teman-teman ini dari Thailand dong lewat depan foto dong raja yang ada dipajang, langsung dong berdoa pada Tuhan untuk dong raja. Saking cintanya dorang. Saya cerita dulu, satu karuang dari Indonesia 2.500. Jadi 2.500 saya tukar uang, 5 juta uang tiket, 350.000 untuk biaya penginapan. Jadi total yang saya habiskan adalah 8 juta rupiah. 8 juta rupiah saja teman-teman, saya sudah bisa dari Merauke ke Thailand. 8 juta. Saya tidak bilang uang sedikit, cuman ya bilang ini uang yang banyak atau sedikit. Cuman ini sangat-sangat terjangkau menurut saya. Apalagi saya ini dari Papua, paling ujung sekali di Indonesia, bisa ke sana cuma menghabiskan biaya 8 juta ya. Di saat teman-teman lain menghabiskan puluhan juta, saya berhasil dengan 8 juta. Kenapa tidak? Gitu ya teman-teman. Ini semoga ini inspirasi buat teman-teman bisa atur budgeting. Yang penting timingnya pas teman-teman. Yang penting teman-teman tuh liburan di yang bukan high season. Kan 2,5 juta yang tadi saya bilang saya tukar, apakah cukup? Cukup teman-teman untuk berjalan,
Untuk makan itu satu kali makan itu sekiranya paling mahal adalah 20.000 kalau teman-teman mau makan yang murah-murah saja, tapi itu kenyang sudah dapat makanan yang mewah sekali. Teman-teman 2.500.000 sudah bisa makan selama 6 hari. Teman-teman bisa masuk ke tempat-tempat wisata, untuk biayanya sudah cukup, dengan transport sudah cukup. Terus untuk dapat belanja oleh-oleh juga masih bisa. Kecuali teman-teman mau belanja lagi, karena Thailand adalah surga belanja. Ingat teman-teman, saya saja sampai hampir khilaf, tapi saya memang tujuannya waktu itu untuk jalan-jalan pertama kali, tidak belanja juga cuma sedikit kebutuhan. Salah satu yang baju saya pakai ini, Bangkok City, adalah dari Thailand. Dan ini harganya teman-teman, saya cuma bisa bilang ini harganya ini sekitar 25.000 dirupiahkan. Depo kualitas itu, ya ampun, ini dia punya sablon ini kayak baju-baju ratusan ribu yang ada di Indonesia di distro. Tapi ini saya pakai cuci ulang-ulang, tetap dia begini saja. Bukan saya mau menjelekkan, tapi memang di sana saking murahnya. Jadi saya ini tujuan ini saya kasih tahu bukan membandingkan produk ya, tapi di sana dapat dengan uang segitu bisa dapat produk sebagus ini nih dengan uang yang cukup murah. Pokoknya di sana tuh serba 100 baht paling mahal lah. 100 baht kalau kita pintar-pintar cari ya, 100 baht. 100 baht itu kayak 40 ribuan ya. Itu saja sudah dapat celana panjang bisa, celana pendek bisa. Ya sudah bagus-bagus sudah. Teman-teman, pokoknya kalau memang yang pencinta belanja memang kasih siap budgeting sendiri. Tapi kalau untuk 2.500.000 saya sudah dapat belanja juga untuk bawa pulang oleh-oleh dan beberapa barang. Pasar untuk belanja tentunya, pasar teman-teman yang ini paling tunggu-tunggu, di mana saja yang tempat belanja yang paling murah. Yang menurut pengalaman saya yang saya pergi adalah yang pertama adalah Chatuchak Weekend Market. Cuma Chatuchak ini dia hanya buka di weekend. Seperti namanya Chatuchak Weekend Market, dia bukanya di Sabtu dan Minggu. Jadi kalau teman-teman mau belanja di luar itu, teman-teman bisa ke Platinum Fashion Mall. Saya sampai belepotan ngomong nih. Platinum Fashion Mall itu, dia tuh bukannya cuma sampai jam 8 malam. Jadi di situ juga tuh orang terlalu baku sepak, terlalu banyak teman-teman. Terlalu banyak untuk belanja. Jadi teman-teman harus siapkan mental fisik karena terlalu bagus. Belanja yang agak elit tapi harganya agak sedikit naik, tapi tidak masih murah lah. Terus di sebelah depannya Platinum Fashion Mall ada namanya Pratunam, itu juga buka setiap hari ya. Teman-teman, Pratunam namanya Pratunam Market itu. Pasar Pratunam itu buka setiap hari tuh. Murah-murah sampai hampir sama dengan Chatuchak. Jadi pintar-pintar teman-teman hai cari di mana. Terus ada juga kalau teman-teman mau belanja malam bisa pergi ke Asiatik sambil nongkrong-nongkrong. Itu di pinggiran Sungai Chao Phraya ada biang lala besar. Malam minggu kita ke sini. Malam minggu. Mudah-mudahan bisa naik biang lala. Tempat tongkrongannya anak Thailand itu rame sekali. Di situ teman-teman kayak sejenis pasar malam, ada tempat makan, ada jualan-jualan. Di situ juga kebanyakan untuk orang Indonesia. Kalau kamu beli oleh-oleh, saya sarankan di Asiatik. Namanya Asiatik ya teman-teman, di pinggir Sungai Chao Phraya. Asiatik itu tempat untuk belanja murah-murah sekali. Ada salah satu market di situ, kamu cari saja. Ada yang bisa berbahasa Indonesia dengan fasih di situ. Jadi kamu belanja di situ. Ya, saya sarankan lagi tempat-tempat yang kamu harus datangi selain kuil-kuil, kamu harus datangi di Provinsi Hua Hin. Provinsi Hua Hin ada apa? Ada Santorini Park kayak begini. Kita lagi naik biang lala di Santorini Park, Thailand. Ya mau meluncur. Aduh, ya Allah. Dan juga ada beberapa tempat wahana, tapi saya tidak pergi. Saya cuma pergi ke Santorini Park karena ada waktu terbatas. Jadi kan bisa kayak begini pergi. Wah, waterboomnya keren. Lihat itu, ada di Thailand juga. Bekicot.
Saya kasih tunjuk di video sepanggal-sepanggal, mohon maaf videonya sepanggal-sepanggal. Lalu kamu bisa pergi sebenarnya ke Pattaya ya teman-teman, tapi saya tidak ke Pattaya karena saya tuh ngobrol dengan pemilik hostel yang saya tempatin, namanya Pipuk itu yang saya cerita tadi. Pipuk itu menyarankan bahwasannya kalau orang Thailand asli mereka tuh tidak suka ke Pattaya. Pattaya tuh hanya cocok untuk turis karena di sana hanya dunia malam, clubbing kayak gitu, dan saya tidak terlalu suka dan teman-teman untuk clubbing karena kami cuma mau PP karena kita waktu terbatas, kita tidak bisa nginap di Pattaya. Jadi kalau kita pergi dan kembali tidak bisa menikmati dunia malamnya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk banting setir. Saran dari Pipuk ini menyarankan kami ke provinsi Khao Yai. Dan akhirnya kami ke Khao Yai nanti kayak begini. Ini kayak private minivan. Berasa kayak timnya Syahrini deh. There's monkey. There's monkey. Hey dude, what are you doing? This is a monkey of Thailand. Oh God. It's very nice place. Di rumah ada pencawanan tapi nggak begini besar. Di atas sana adalah Pipuk. Dia mau terjun kayaknya. Kayak suasananya tuh sangat luar biasa bagus sekali. Dan di situ Pipuk ikut ya teman-teman. Pipuk ikut untuk memandu kami. Kami tidak bayar dia, dia ikut saja untuk kami jalan-jalan bersama dia. Bayangkan dia makan pun kita tidak bayarkan dia. Dia bawa dia puang sendiri teman-teman, saking dia baik itu dia pandu kita dengan dia mengeluarkan dia puang sendiri ya. Terima kasih Pipuk. Kapun kap Pipuk, kapun kap, terima kasih sekali. Saya sangat berterima kasih sama pemilik hostel yang kayak begini. Kalau kamu mau cari di hostel tuh namanya Surasak Local Hostel, dia namanya di dekat stasiun Surasak itu tempatnya juga strategis kan, kompleks Muslim. Dia di dekat kompleks Muslim, jadi kamu kalau makan itu di depan hostel tuh langsung ada penjual makanan. Ibu-ibunya sangat baik sekali teman-teman, kayak ibu-ibu orang Indonesia begitu, cuma dia bahasa Thailand, jadi kita agak rasa aneh karena mukanya muka-muka Indonesia tapi mereka bahasa Thailand. Terus masakan juga enak, masakan Thailand tuh aduh. Dan saya kasih info lagi, masakan Thailand itu kalau kamu suka yang pedis dan asam, kamu akan betah di Thailand. Kayak saya sangat suka pedis dan asam, dan saya sangat jatuh cinta dengan segala macam masakan Thailand. Apalagi dia bernama Pad Thai. Pad Thai. Kuning Thailand. Pad Thai, mango sticky rice. Itu yang membuat saya kangen. Bahkan jajanan buah-buahan di pinggir jalan saja ya, luar biasa di Purasa tuh beda sekali. Mungkin karena saya udik dari kampung ya, tapi tidak tahu ya. Tapi memang saya pelida ini tidak bisa tipu bahwa makanan itu enak. Dan buat kamu yang muslim, saya di kompleks muslim, jadi kamu mencari makanan halal itu tidak susah. Dan di Bangkok juga kalau teman-teman muslim ini mau cari makanan halal sebenarnya tidak terlalu susah. Banyak sekali teman-teman. Jadi di sana juga sudah banyak yang teman-teman makanan yang berlogo halal. Dan mereka juga ada tulis pork. Kalau ada babi, ada pork. Dan teman-teman yang berjualan di Thailand pun kalau lihat kita, dong tahu orang Indonesia. Jadi dong akan bilang no babi, halal, halal. Jadi dong akan kasih keluar kalimat-kalimat seperti itu. Ya teman-teman tidak usah takut untuk makanan. Pasti dapat saja. Terus tempat-tempat yang saya sudah sarankan itu tadi beberapa tempat, tapi ada beberapa tempat lain nanti saya kasih tunjuk aja di story-story. Terus tempat yang belanja terus saya suka tahu. Terus tempat wajib juga yang kalian kunjungi adalah Siam Square. Siam Square itu adalah jantung kota Bangkok ya. Di situ semua
kompleks mall-mall di baku sebelah saja dia punya mall itu berdampingan satu sama lain. Jadi kamu tidak bosan, kamu di mall satu ini bosan ke mall sebelah, mall sebelah itu baku deret. Dari mall kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah ke atas itu semua ada. Terus tempat makan yang bagus-bagus juga di situ ada. Kalau kamu hangout tiap hari di situ juga bisa. Atau kalau kamu tinggal di daerah situ juga bisa, cuman dia punya penginapan agak mahal. Swadikap, kita lagi di Kaosan Road. Rame banget sama bule. Ini lagi cobain makan belalang. Makan cepat. Ih, rasanya enak kah? So, masih banyak sih sebenarnya yang saya pengen share, ceritakan apa saja. Tapi ini kayaknya nanti durasi terlalu panjang, so saya cerita sampai di sini aja dulu. Sebenarnya saya bikin video ini juga karena kegabutan saya dan kerinduan saya untuk jalan-jalan. Semoga dengan video ini dapat memberikan informasi. Kalau teman-teman ada informasi yang kurang jelas bisa komen, nanti saya jelaskan di komentar saja karena nanti saya takut video ini terlalu banyak, terlalu panjang. Nanti pas proses pulangnya itu seperti biasa naik periksa imigrasi kembali, nanti naik pesawat langsung periksa lagi di Indonesia. Dan di Indonesia agak berlibat karena di Indonesia kita akan diperiksa barang bawaan apa saja, teman-teman harus siap. Usahakan jangan teman-teman membawa hal-hal yang tidak boleh, yang dilarang di Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman mau cepat, mau tanpa ribet, boleh beli oleh-oleh, tapi jangan yang memang mempersulit teman-teman nanti di bandara. Semoga dengan story-story itu sedikit banyak sudah menggambarkan apa yang saya sampaikan, informasi apa yang saya sampaikan bisa jelas ke teman-teman sampai semua ya. Teman-teman, saya berharap teman-teman selalu sehat dan banyak rezeki. Semoga kita jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau keluar, lindungi diri sendiri, peduli dengan kesehatan sendiri, baru kita bisa menjaga kesehatan bersama. Teman-teman, semua ikuti arahan apapun pemerintah katakan demi kebaikan kita bersama. So, sampai di sini saja. Kalau kamu kurang jelas, nanti komen saja di saya punya video. Nanti saya akan balas ya satu-satu. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, like, comment yang belum subscribe dong. Dan juga like, comment, dan share buat teman-teman. Untuk informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Saya senang sekali kalau saya bisa membagi informasi ini. Kalau kamu juga mau tanya-tanya lebih, bisa follow saya di @randidwiki36, saya punya Instagram. So, sampai di sini saja. Sampai jumpa. Jaga nah. Sorry kap, kapun kap.